Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada hari ini 18 Agustus 2023. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera. Saudara-saudaraku, sebelum kita masuk lebih dalam lagi untuk perenungan firman Tuhan, saya menyapa kita semua yang dimanapun saat ini berada. Biarlah kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Mari kita persiapkan hati kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-mu di dalam hidup kami seperti di surga. Kami sungguh bersyukur ya Bapa, pada hari ini kami kembali datang kepadamu. Kami rindu mendengar sabdamu. Berfirmanlah bagi setiap kami dan ajar kami, sehingga kami sungguh-sungguh dapat melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami siapkan hati kami, Tuhan berkarya di dalam firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Bekerja sebagai mitra Allah. Kita belajar firman Tuhan ini yang tertulis di dalam Daniel 2 ayat 19 sampai dengan 28. Mari saya mengajak kita untuk satukan hati. Kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dan saya akan membacakannya bagi kita semua. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ia Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Ariok segera membawa Daniel menghadap raja serta berkata kepadanya demikian. Aku telah mendapat seorang dari antara orang-orang buangan dari Yehuda yang dapat memberitahukan makna itu kepada raja. Bertanyalah raja kepada Daniel yang namanya Belshazzar, sanggupkah engkau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dengan maknanya juga? Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang ditanyakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu atau ahli nujum. Tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada tahun kedua pemerintahannya, Raja Nebukadnezar bermimpi, dan mimpinya itu sangat menggelisahkan hatinya. Apa yang menyebabkan Nebukadnezar gelisah? Bukankah ia memiliki kekuasaan dan wilayah yang jajahan cukup luas? Ia juga sangat ditakuti raja-raja di negeri lain. Namun semua itu tidak bisa menutupi kegelisahannya. Entah sudah berapa banyak ahli jampi, sihir yang berilmu dan kasdim yang menjelaskan arti mimpinya itu. Namun semuanya itu sia-sia. Sebagai imbalannya, raja menawarkan hadiah kepada mereka yang mampu menjelaskan makna dari mimpi tersebut. Namun,
Bagi yang gagal dan berbohong kepada raja akan dikenakan hukuman mati, dan rumah mereka akan dirubuhkan menjadi timbunan puing. Rupanya para penasihat raja tidak mampu memberikan jawaban, sehingga mereka berusaha untuk mengulur-ulur waktu sambil mencari cara untuk menyelamatkan diri. Karena Nebukadnezar mengetahui mufakat palsu mereka, akhirnya dengan jujur mereka menyampaikan bahwa manusia mustahil dapat mengartikan makna mimpi tersebut. Saat yang sama mereka memakai para dewa sebagai dalil agar terbebas dari hukuman mati. Jawaban mereka memicu amarah raja, sehingga ia hendak membinasakan semua orang bijak di seluruh Babel. Saudara-saudaraku, di hadapan Raja Daniel tidak langsung berbicara nyerocos dan menjelaskan dari arti rahasia mimpi raja. Dengan strategi yang tenang dan memiliki kesadaran penuh bahwa Allah beserta dengan Daniel, maka ia mulai menjelaskan mimpinya. Perhatian raja dimanfaatkan Daniel untuk menjelaskan bahwa kemampuannya di dalam menjelaskan dan mengartikan rahasia mimpi sepenuhnya adalah hikmat dan karunia Allah. Hanya Allah sumber segala hikmat di surga yang berkuasa mengungkapkan segala yang tersembunyi. Hikmat dan kemampuan dalam menyelami hal-hal yang Allah nyatakan bukan merupakan kemampuan manusia, tetapi merupakan karunia Allah. Nah, saudara-saudaraku, Daniel menjadi mitra Allah untuk memutuskan ataupun menyatakan apa yang didapat melalui mimpi. Dan ketika Daniel menghadap Raja Nebukadnezar, ketika itu pula dijelaskan dan ditegaskan bahwa keberhasilannya di dalam memecahkan misteri mimpi bukan merupakan kehebatan atau kemampuannya, tetapi semuanya adalah pemberian Allah. Saudara-saudaraku, hal ini menunjukkan kepada kita bagaimana bersikap sebagai mitra Allah. Orang-orang yang layak disebut mitra Allah adalah orang-orang yang penuh dengan keyakinan, ketergantungan kepada Allah dengan sikap rendah hati, dan berusaha memusatkan pikiran orang bukan kepada dirinya, tetapi hanya kepada Allah. Manusia diciptakan dengan satu maksud, agar manusia itu menjadi mitra Allah di dalam melestarikan alam ciptaannya. Itulah sebabnya Allah memperlengkapi manusia dengan kemampuan, hikmat, dan kreativitas untuk memenuhinya. Demikianlah saudara-saudaraku, mari kita renungkan. Kita sebagai mitra Allah, sebagai alat Allah untuk menyalurkan kehendak dan inspirasinya. Dan sebagai jemaat Tuhan, biarlah kita terus mempermuliakan dan mengagungkan Allah, bukan sebagai manusia yang sombong, tetapi kita sebagai alat ataupun mitranya Allah. Amin. Demikianlah saudara-saudara renungan firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Biarlah kita boleh menjadi bagian di dalam kehendak Allah. Mari kita satukan hati dan kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya firman-Mu, ya dan amin. Setiap kami melakukan apa yang Engkau perintahkan, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi, Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Tuhan Yesus memberkati.